Rekayasa genetika adalah transplantasi suatu gen ke gen untuk menghasilkan produk yang berguna bagi makhluk hidup. Pada awalnya, rekayasa genetika hanya dilakukan pada tanaman untuk memecahkan kekurangan pangan penduduk dunia. Hingga sekarang telah berevolusi pada manusia dan lintas jenis. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah memanipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara yaitu membuat DNA rekombinan melalui penyisipan gen. Rekayasa genetika memiliki manfaat bagi manusia, di antaranya dapat menghasilkan produk yang lebih banyak dari produk yang sedikit, dan memiliki kualitas yang lebih unggul karena DNA-nya sudah dimodifikasi sehingga kandungan nutrisi menjadi lebih tinggi, tahan lama, tahan cuaca, tahan terhadap hama, serta dapat meningkatkan hasil panen. Manfaat yang dimiliki ada juga kekurangannya, yaitu produk hasil rekayasa genetika dikatakan dapat berpotensi menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan karena adanya jenis bahan kimia baru yang terdapat dalam produk yang dimodifikasi ataupun produk transgeniknya sehingga berpotensi menimbulkan adanya penyakit baru atau memicu penyakit lainnya. Materi selanjutnya yaitu teknik-teknik rekayasa genetik. Teknik yang pertama adalah rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA ini dilakukan dengan cara memasukkan potongan DNA ke dalam sel vektor. Vektor ini biasanya adalah plasmid atau bacteriophage. Gabungan antar vektor dengan potongan DNA ini disebut dengan rekombinan DNA. Metode ini biasanya dilakukan di dunia kedokteran, contohnya untuk menghasilkan hormon insulin. Teknik yang kedua yaitu transplantasi inti. Transplantasi inti atau transplantasi nukleus adalah memindahkan inti sel yang satu ke sel yang lainnya agar diperoleh individu baru yang memiliki sifat baru sesuai dengan inti yang diterimanya. Jadi selanjutnya yaitu fusi sel. Fusi sel artinya peleburan dua sel dan spesies yang sama atau berbeda agar terbentuk sel blaster yang disebut hibridoma. Hibridoma memiliki sifat baru yang berasal dari sifat kedua sel asal. Disebut hibridoma karena pada mulanya sel yang difusikan adalah sel tertentu dengan sel kanker. Sebenarnya fusi sel juga terjadi secara alami, misalnya pada fertilisasi yaitu saat sperma dan ovum melebur membentuk zigot. Demikian juga fusi sel terjadi ketika dua sel melakukan konjugasi. Fusi sel didahului oleh peleburan membran kedua sel, diikuti oleh peleburan sitoplasma disebut plasmogami, dan akhirnya terjadi peleburan inti sel atau disebut karyogami. Jika plasmogami tidak diikuti oleh peleburan inti, akan terbentuk sel berinti dua atau lebih yang disebut sel heterokaryotik. Ketika inti melebur, terjadi kerusakan beberapa kromosom secara acak, yang artinya kerusakan kromosom itu tidak tentu sehingga tinggal beberapa kromosom saja. Saya akan menjelaskan teknologi plasmid. Plasmid adalah molekul DNA berbentuk sirkular yang terdapat di dalam sel bakteri atau ragi. Plasmid merupakan DNA non-kromosom karena sel tersebut memiliki kromosom tersendiri. Jadi selain kromosom di dalam sel bakteri terdapat pula plasmid. Plasmid dapat digunakan sebagai vektor, yaitu alat untuk memasukkan gen ke dalam sel target. Bahkan dengan teknologi khusus, para pakar dapat membuat plasmid yang lengkap dengan peta gen yang dikandungnya. Contoh aplikasi pada dunia aquaculture yaitu yang pertama peningkatan pertumbuhan. Penelitian ini telah banyak dilakukan pada ikan, namun peningkatan laju pertumbuhan yang paling dramatis hanya ditunjukkan oleh ikan salmonid. Hess Group menggunakan konstruksi gen Olvis yang mengandung promoter dari Ocean Food Protein antibeku atau AVP antifreeze protein digabungkan dengan Chinook salmon GH cDNA, kemudian disuntikan ke embrio salmon. Yang kedua yaitu peningkatan daya tahan terhadap suhu dingin. Temperatur air yang dingin umumnya menyebabkan ikan stres. Yang jelas kondisi ini merupakan masalah utama aquaculture. Di daerah temperatur di mana pada musim dingin semua stok ikan akan musnah. Namun demikian beberapa jenis ikan laut memiliki kadar serum anti beku tinggi efektif menurunkan suhu beku dengan cara mencegah pembentukan kristal es. Pada beberapa jenis ikan, ekspresi terdapat juga di kulit, ingsan, dan jaringan periferal. Isolasi karakteristik dan regulasi protein antibeku ini merupakan subjek utama dalam penelitian. Nah, telah diuji potensi penggunaan protein ini temperatur beku pada spesies ikan di contohnya ikan salmon. Jadi, selanjutnya itu peningkatan daya tahan ikan terhadap patogen. Vaksin DNA dilakukan dengan menginjeksikan DNA yang mengkodekan antigen sehingga protein diekspresikan in vivo dan merangsang produksi antibodi. Sebuah peneliti juga menunjukkan bahwa single dosis dari beberapa nanogram DNA cukup untuk membangkitkan respon yang sangat baik pada tubuh ikan.